Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya, ini KPK harus bongkar ya, bongkar kembali kasus RS sumber waras yang melibatkan Ahok. Wow, jangan-jangan ini awal mulanya ya korupsi yang kemarin digeledah oleh KPK begitu kan? Bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya KPK apa yang saya bacakan ini pro dan kontra ya. KPK harus bongkar kembali kasus RS sumber waras yang melibatkan Ahok ini. Pengadaan bus gandeng warna merah kunjung juga kah? Belum sampai 10 tahun operasi sudah purna tugas. Di situ bus gandeng gandeng-deng. Pernyataan Bu Kartini si pemilik RS sumber waras, beliau cuma terima 375 miliar, sisanya 400 miliar. Lagi tanya, Ahok katanya. Terus KPK-nya kok mingkem? Setuju ini, kalau KPK berani dari dulu Ahok sudah masuk bui. Lahan tanah yang di Cengkareng punya Pemda yang dibayar lagi oleh Pemda ini. Tidak perlulah buka-buka kembali kasus-kasus yang sudah closet seperti RS sumber waras dan Formula E. Fokus saja pada kasus-kasus besar yang belum keluar, yang belum kelar. Ada Harun Masiku dan sebagainya begitu kan. Selama masih ada Mukidi, geng aman. Ya mungkin ya bisa ditelusuri dan diperiksa begitu kan nih. Harun Masiku saja belum ketangkap, apalagi kasus sumber waras ini. Ini orang berjenis Cina sekarang kebal hukum ya, bisa jadi karena mungkin ya tidur di ketiak rezim begitu kan. Jadi ada kekuatan besar di situ, ada kong kali kong besar karena dia punya kekuatan. Ya bentrok yang ada di TKA asing dengan orang-orang Cina dengan orang Indonesia itu kan ya mengapa dia kuat begitu kan? Ya kan di situ begitu kan. Karena ada yang melindungi di situ begitu. Bongkar kasus RS waras ini banyak ini. Kurawa mana tajimu melempem. Media kadrun ini sudah dibully habis-habisan begitu. Padahal ya tahu-tahunya ya kenapa ya ketika ada lawan-lawan Pak Ahok, lawan-lawan yang lain dianggap kadrun begitu kan, aneh juga begitu kan. Ini wajib dibuka, ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa inilah sudah selesai katanya. Tapi perlu diingat ada sesuatu yang mungkin ya terselubung harus diungkit kembali begitu. Bahkan kasus Formula E aja mumpung masih hangat belum lama keluar dari kompor. Inilah kritikan-kritikan dari aspirasi masyarakat sebenarnya. Inilah bagian dari demokrasi begitu. Apa yang ini ya saya bacakan ini merupakan aspirasi masyarakat begitu kan. KPK harus bertindak sesuai SOP-nya dan apabila melihat ada indikasi korupsi dengan bukti awal yang cukup, apalagi sudah ada 2 alat bukti seperti hasil audit BPK yang menunjukkan kerugian negara, maka KPK harus segera memeriksanya. Seperti yang terjadi pada RS sumber waras yang alat buktinya cukup baik, cukup bukti. KPK waktu itu sampai sekarang sangat kontra terhadap Ahok. Jika ditemukan bukti, pasti sudah lama kasus itu menjerat Ahok. Nggak bakalan beranilah selama rezim ini berkuasa. Ya bisa jadi begitu kan. Jika KPK RI berani usik ketenangan Basuki ini atau Ahok, berarti KPK serius ingin dibubarkan. Ya itulah mungkin ada satu politisi dipolitisasi ya hal-hal seperti ini begitu kan. Kenapa Formula E yang dicari-cari kesalahan, sedangkan sumber waras kan sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu kan. Ini kan aneh juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya cukup menarik juga begitu kan. KPK harus bongkar kembali kasus RS sumber waras yang melibatkan Ahok. Waktu itu yang memang ya Ahok itu memang gubernur giveaway ya, memang Pak Jokowi waktu itu ya mencalon presiden begitu kan. Aktivis kolaborasi warga Jakarta Andi Sinolingga menilai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK lebih baik berbuka lagi berkas rumah sakit sumber waras yang jelas ada kerugian negara dalam audit BPK ketimbang Formula E yang jelas-jelas tak ada kerugian negaranya. Ya menarik juga untuk kita simak begitu kan.
Menurut Andi Sinulinga, Formula E ya bisnis untuk bisnis dan salah besar kalau kriminalkan mantan gubernur di Jakarta Anies Baswedan. KPK lebih baik buka lagi berkas rumah sakit sumber waras yang jelas-jelas ada kerugian negara dalam audit BPK. Kok ngulik-ngulik Formula E yang jelas-jelas tak ada kerugian negara? Formula E itu bisa bisnis to bisnis. Salah besar kalau kriminalkan Anies di situ. Tweet Andi Sinulinga di lini masa Twitternya dikutip oleh fajar.co.id. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi, kalau ini memang kalau diusut ya saya mengapresiasi sekali begitu kalau ada tindak pidana ini begitu kan. Ya mungkin dulu kalau ingin menindak mungkin ya di satu sisi mungkin tidak berani begitu kan. Mungkin ya tahu sendirilah Ahok seperti apa, kadernya apa begitu kan. Dan bahkan dalam cuitannya itu Andi Sinulinga mengunggah di lini masa Twitternya sebuah berita soal lengkap langkah KPK soal Formula E yang dinilai tidak wajar. Pada berita itulah ahli keuangan negara Sumardijo menyoroti soal langkah pimpinan KPK yang membawa angka kerugian negara atas dugaan korupsi Formula E ke Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Langkah itu bebernya dinilainya merupakan hal yang tidak wajar. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya ini kalau dibongkar habis-habisan ya bisa jadi ada satu dampak yang memang tidak diketahui begitu kan. Dalam artian ya kita harus dari pada Formula E yang sudah dinyatakan di BPK sudah dinyatakan tidak ada pidana korupsi, tindak pidana korupsi, maka ya seharusnya KPK juga membongkar begitu kan RS sumber waras ini begitu kan. Ya walaupun sudah dianggap selesai tapi di satu sisi mari kita cari lagi begitu kan daripada kita dianggap selesai begitu kan. Orang berspekulasi seperti itu begitu. Dan bahkan berita dari komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini komentar netizen ini, bacotnya kadal gak jauh dari fitnah sumber waras. Ahok berani sampai ditenginin BPK tapi nggak ada yang berani ketemu ini. Wow, nggak ada kerugian negara di situ. Justru negara yang rugi karena Anies batalin pembelian tanah RS sumber waras yang mau dibangun RS khusus kanker tuh kepada kepala BPK DKI akhir dicopotkan. Ngasih ormas triliunan pakai dana hibah tapi satu RS pun nggak ada kebangun sama Wan Abud. Wow, sudah nyerang habis-habisan oleh mereka begitu kan. Tetapi itulah kalau sudah sakit hati ya kalau mengkritik jangan sampai ada rasa kebencian begitu kan. Dan bahkan ini KPK waktu itu dan sampai sekarang sangat kontra terhadap Ahok. Jika ditemukan bukti pasti sudah lama kasus itu menjerat Ahok. Gorengan udah basi mau digoreng lagi. Ini sama dengan Formula E begitu kan. Formula E diungkit-ungkit lagi padahal tidak ada bukti yang real ya untuk memperkaya orang. Bahkan BPK sudah menyatakan tidak ada korupsi begitu kan, tidak ada kerugian uang negara begitu kan. Kenapa KPK begitu ngotot sekali terhadap itu? Yang ini kan anehnya begitu, sangat aneh luar biasa begitu kan. Ya menurut saya pribadi ya ungkit lagi begitu kan, biar ada titik temu begitu kan. Ini cara picik bantu koruptor dengan nyalahin Cina Kristen yang korup Arab Islam. Jangan lihat siapa orang tapi perbuatannya bukan seperti itu juga begitu kan. Kami mengedukasi kalau memang ada tindak pidana korupsi ya tangkap aja begitu. Baik Ahok, baik Anies Baswedan kan kira-kira seperti itu. Tetapi kalau tidak ada tindak pidana korupsi memperkaya orang, ya ngapain kita harus mencari-cari kesalahan? Harun Masiku sudah nampak di mata depan kita tidak ditemukan kok kan begitu logikanya begitu kan. Masih banyak korupsi begitu. Dan bahkan kalau ingin cari ya korupsi yang sebenarnya, carilah audit kepala desa ya, pasti banyak yang melakukan itu begitu. Dan Desa begitu besar begitu kan. Jangan hanya kita fokus gubernur bupati dan sebagainya begitu. Fokuslah yang di bawah juga. Tentu yang di bawah itu mungkin lebih banyak yang didapatkan. Apalagi kepala desa sekarang ya ingin menuntut 3 periode kan aneh juga begitu kan. 9 tahun begitu kan. Dari 6 tahun menjadi 9 tahun begitu kan. Artinya ya menurut saya pribadi tidak etis lah hal-hal seperti ini begitu kan. Kalau menurut saya pribadi KPK ya harus independen ya, harus fokus kepada korupsi yang sudah nampak di mata depan kita sendiri begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.